Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minggir, ayo jalan lagi. Jadi sampai seperti itu terus, sampai kita tahu perjalanan, sampai kita kuat, sampai kita bisa menahan berbagai ujian. Ketika kita jatuh Allah kan seperti itu. Oke. Terus ada lagi nih, siapapun yang memperjuangkan kebenaran pasti mengganggu nyamanan para pembohong. Kalau kamu memperjuangkan kebenaran, pasti musuh-musuh itu ada. Jangankan memperjuangkan agama, jangan memperjuangkan kamu aja buat diri kamu jadi makin bagus. Ada aja orang yang akan. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari sini Ali bin Thalib. Bila ada seorang yang membuangmu seperti sampah, maka ketahuilah akan ada seorang yang mengambilmu seperti berlian. Jangan putus asa, jangan sedih, jangan galau, nggak usah lebay-lebay. Tapi kalau orang udah cinta kemudian patah hati, nggak bisa dibilang lebay. Karena kalau dia mau cinta beneran kemudian ditinggal pasti sakit, pasti dia tidak akan mudah untuk dengan mudah kita berkata bahwa kelas ini nggak bisa. Nah, ini kan cinta manusia. Kucing aja kalau meninggal, kucing aja kalau mati kadang orang menangis. Namanya ini ya. Jadi kata-kata seperti ini katanya Sayyidina Ali itu, bila ada orang yang membuangmu seperti sampah, akan ada orang yang mengambilmu seperti berlian. Jadi nggak usah terlalu berlarut dan jangan sampai putus asa. Terus innallaha masabirin, bersabarlah, bantuan Allah itu. Next, terus membaca adalah percakapan diam-diam dengan orang-orang terhebat sepanjang masa. Kalau kita banyak membaca buku sejarah, katanya usia kita itu bertambah karena kita mengetahui kejadian-kejadian dari tahun berapa, tergantung pengarangnya kan. Membaca itu adalah percakapan diam-diam dengan orang-orang terhebat sepanjang masa. Dan kita membaca kitabnya Imam Al-Ghazali, berarti kita kan sedang membaca isi pikiran, sedang berbicara lah sederhananya. Banyak membaca karena membaca itu membuat kita terhubung dengan pengarang, terhubung dengan apa yang dibahas, terhubung dengan apa tahun-tahun kejadian. Membaca itu juga membuat pikirannya kita itu berjalan. Jadi kalau kita sering baca buku apa biasanya pola pikir kita itu mengikuti cara dari apa yang kita baca. Jadi kalau kita banyak membaca buku, mungkin saja kita bisa memiliki berbagai macam pola pikir. Jadi kita bisa menghadapi berbagai macam orang saat berbicara. Kan katanya orang itu, kalau kamu mau pandai menulis, sering-sering membaca. Jika kamu mau menjadi pembicara yang hebat, maka kamu harus sering-sering mendengar. Terus jika kamu fokus pada luka, kamu akan terus menderita. Jika kamu fokus pada pelajaran, kamu akan terus bertumbuh. Karena di setiap kejadian, di setiap lukamu, di setiap kebahagiaanmu ada pelajaran. Ya, tergantung kamu fokusnya kemana. Kalau ada ujian kemudian terluka, kamu fokus ke luka, kamu akan menderita. Tapi kalau kamu fokus ke pelajaran yang kamu dapat, saya disakitin karena harta, nanti kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Sebenarnya kamu banyak berkorban untuk dia, tapi dia tinggalin. Karena apa? Ternyata karena kayak gini. Atau saya udah banyak belajar tapi tidak pintar-pintar, mungkin cara belajarnya salah. Tergantung fokusnya kita kemana. Jadi kalau kita dibilang bodoh, kita dibilang bodoh dan kita fokus ke kata-kata bahwa kita bodoh, itu kita akan sakit. Tapi kalau kita pikir kenapa saya bodoh, pokoknya kayak gitu. Terus
Orang yang berhenti belajar akan tua, siapapun dia. Orang yang terus belajar akan selamanya muda. Hmm? Terus, wala tughrannakumul hayatud dunya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayamu. Ini kata-katanya Allah untuk kita. Ini firmannya Allah untuk kita. Allah memberi nasihat. Kenapa Allah memberi nasihat? Karena Allah menyayangi kita. Fala tughrannakumul hayatud dunya. Firmannya Allah, jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia memperdayakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan sampai ya. Terus ini bukan ayat Quran. Innallaha yasma'uka idza asqalakal kitman. Sungguh Allah mendengarmu ketika apa yang kamu pendam di hatimu semakin memberatkan. Ini kata-kata ini membuat ingat ke Allah ini. Terus wasbir alama yakuluna wahjurhum hajaran. Ini ketika Nabi Muhammad berat mendapatkan dakwah sampai Allah memberi nasihat. Allah memberi nasihat. Terus mintalah semua ketidakmungkinan itu kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang beriman, la haula wala quwata illa billah ini betul-betul bisa menjadi penyemangat. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Terus la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah ini ya. Taubah ini. Ini kisah turunnya ini Quran ini mengisahkan tentang ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua Thur sebelum hijrah. Beliau sebelum hijrah sempat berdiam diri dalam gua selama 3 hari dengan Abu Bakar. Tujuannya supaya orang-orang Mekah yang mengajarkan Nabi itu bingung. Nabi itu ditawarkan siapa yang mau bisa membunuh Nabi Muhammad akan dikasihkan 100 onta. 1 onta itu harganya sekarang itu seperti mobil-mobil kelas ya, mobil-mobil Fortuner seperti itu. Dapat 100. Banyak yang nyari. Bahkan ada yang pelacak-pelacak. Bahkan orang-orang Mekah itu kan pintarnya luar biasa untuk melacak. Karena jalan hijrahnya umpamanya ke kanan, Nabi Muhammad sama Abu Bakar jalannya ke kiri. Sembunyi dulu 3 hari supaya orang-orang Mekah itu bingung. Nah, ketika sembunyi di Gua Thur, ini diprediksi juga sama orang-orang Arab yang mencari Nabi Muhammad untuk mau dibunuh. Sampai mereka nyaris datang ke mulut gua. Itu kelihatan. Katanya Abu Bakar dalam hadis, aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik itu dan kami ada dalam gua dan mereka ada di atas kami, kelihatan besar. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kaki mereka, niscaya akan tampak kita berdua, akan terlihat kita berdua. Langsung Nabi Muhammad bilang, bagaimana pendapatmu dengan 2 orang dan nomor 3-nya adalah Allah. Janganlah engkau takut karena Allah bersama kita. Diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Jadi luar biasa Sayyidina Abu Bakar di dalam Al-Qurannya
Ini Kak, termasuk ayat yang membuat kita menjadi sangat luar biasa. Selama kita masih di jalannya Allah, insya Allah kalau kita baca ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana, ini sangat membantu kita. Luar biasa ya. Terus la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau lagi berat ujiannya, baca ya, nyemangat nyemangat yang luar biasa. Kalau lagi dapat beban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu begitu sayang. Semua beban yang Allah kasih itu tidak lain untuk mendidik kita. Masya Allah. Terus, oke, cukup dulu videonya. Cukup dulu hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Setidaknya hari ini saya sudah berbuat baik untuk disebarkan. Walaupun mungkin dalam hati saya masih belum ikhlas, masih belum bagus, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting sudah lakukan. Katanya tadi kan ada kata-katanya yang sudah lewat. Bukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pendam yang menggambarkan kita, tetapi apa yang kita lakukan. Sudah seperti itu. Demikian dari saya. Video ini semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buat baik atau belum hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.